Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rasio solvabilitas, yang mana rasio ini merupakan lanjutan atau bagian dari rasio keuangan. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah mempelajari terkait dengan rasio likuiditas. Sedikit mengingatkan bahwasanya rasio likuiditas itu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya atau utangnya dalam jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Itu terkait dengan rasio likuiditas. Adapun untuk rasio solvabilitas itu akan kita pelajari pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan rasio solvabilitas? Sebelum saya lebih jauh menjelaskan terkait dengan rasio solvabilitas, saya akan sedikit memberikan gambaran atau pengantar menuju ke arah rasio solvabilitas. Dalam menjalankan operasinya yang namanya perusahaan itu pasti membutuhkan dana segar yang digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan perusahaan, baik itu nanti dananya digunakan sebagai ekspansi perusahaan atau investasi baru dalam usaha yang lain. Artinya di dalam perusahaan itu harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan. Dalam hal ini tentu tugas manajer keuangan lah yang bertugas memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa alternatif sumber dana yang digunakan. Pemilihan sumber dana itu tergantung dari tujuan, syarat-syarat keuntungan dan kemampuan perusahaan tentunya. Sumber dana diperoleh dari dua sumber. Yang pertama yaitu modal sendiri dan pinjaman. Pinjaman ini bisa diperoleh dari bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Perusahaan dapat memilih dana dari salah satu sumber tersebut atau kombinasi dari keduanya. Setiap sumber dana itu memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Misalnya kalau kita menggunakan modal sendiri, itu kelebihannya mudah diperoleh, persyaratan ringan, kemudian beban pengembalian juga relatif lama. Di sisi lain, dengan menggunakan modal sendiri tidak ada beban yang digunakan untuk membayar angsuran termasuk bunga dan biaya lainnya. Sebaliknya kekurangan dari penggunaan modal sendiri itu jumlahnya terbatas karena ada kalanya perusahaan itu membutuhkan dana yang relatif besar. Adapun jika memilih modal pinjaman, kelebihannya adalah jumlah yang relatif tidak terbatas dan menambah motivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena dibebani untuk membayar kewajibannya. Sekalipun terkadang lebih resiko untuk investasi tertentu, manajemen menggunakan modal pinjaman. Sementara itu kekurangan dari menggunakan modal pinjaman itu persyaratannya relatif sulit. Artinya untuk memperoleh dana tidak semua perusahaan itu mampu memenuhinya. Karena apa? Syarat-syaratnya tertentu yang transparan itu diperlukan sekali. Di samping itu kelemahan dari perusahaan dalam mendapatkan dana dari modal pinjaman itu dibebani dengan pembayaran angsuran atau cicilan plus bunga dan biaya lainnya seperti administrasi, biaya provisi, dan komisi. Oleh karena itu, mengingat penggunaan salah satu dari dana tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, perlu disiasati agar dapat saling menunjang. Caranya dengan melakukan kombinasi dari masing-masing jumlah sumber dana. Besarnya penggunaan masing-masing sumber dana harus dipertimbangkan agar tidak membebani perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman harus dibatasi. Kombinasi dari penggunaan dana dikenal dengan rasio penggunaan dana pinjaman atau utang, atau dikenal dengan nama rasio solvabilitas atau rasio leverage. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya,
berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Dalam praktiknya nanti apabila hasil perhitungan perusahaan menunjukkan rasio solvabilitas yang tinggi, maka ini berdampak timbulnya resiko kerugian yang lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar pula. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah, tentu mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian sedang menurun. Oleh karenanya, manajer keuangan itu dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik dan benar, sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu kalian cermati bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, di samping aktiva yang dimilikinya. Itu terkait dengan pengertian rasio solvabilitas. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Kemudian yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti halnya angsuran pinjaman, termasuk di dalamnya bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam yaitu menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimilikinya. Dalam memilih penggunaan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan atau pendekatan yang tepat. Seperti ketahui bahwasanya penggunaan modal sendiri atau modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Jadi di sini pihak manajemen itu perlu mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi kembali lagi, semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada manfaat rasio solvabilitas. Manfaat yang pertama yaitu menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman yang di dalamnya termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, yaitu untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian besar atau berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Pada intinya, dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Pada akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan yang telah ditentukan atau tidak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau leverage ratio
ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya apa? Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan. Jadi dipakai secara keseluruhan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. Dalam prakteknya ada 5 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio, yang kedua ada debt to equity ratio, yang ketiga ada long term debt to equity ratio, yang keempat ada time interest earned, kemudian yang kelima ada fixed charge coverage. Itu jenis-jenis rasio solvabilitas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran nanti, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Dengan begitu juga sebaliknya. Apabila rasionya rendah, maka semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik atau tidaknya rasio perusahaan ini digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Itu pengertian dari debt ratio. Rumusnya seperti apa, Pak? Oke, kita langsung lari ke rumus. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aktiva. Pada itu terdapat data pada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2005 ketemu 49% dan tahun 2006 ketemu 48%. 49% pada tahun 2005 rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2005. Artinya bahwa setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan terdapat 49 rupiah dibiayai dengan utang dan 51 rupiah disediakan oleh pemegang saham. Begitu juga pada tahun 2005 rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya pada setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan itu terdiri dari 48 rupiah dibiayai oleh utang dan 58 rupiah disediakan oleh pemegang saham. Jika rata-rata industri 35%, debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan hampir separuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya, yaitu perlu menambah ekuitasnya terlebih dahulu. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki, pasti ya ketika aktivanya itu ternyata sudah habis atau sama dengan utangnya, maka perusahaan akan meminjami lagi juga akan mikir-mikir ulang atau berpikir-pikir lagi, berpikir dua kali. Akan tetapi kalau aktivanya lebih banyak ketika dikuruskan dengan utangnya, maka ketika perusahaan tidak mau membayar, maka si peminjam itu masih dapat mencairkan atau melikuidasi aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang disediakan untuk jaminan utang. Semakin rendah rasio ini, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditur jika terjadi kerugian besar.
Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar risiko yang ditanggungnya. Debt to equity ratio ini untuk setiap perusahaan tentu memiliki hasil yang berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas setiap perusahaan. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Rumus dari debt to equity ratio seperti apa, Pak? Rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas. Itu terdapat data tahun 2005 dan 2006. Tahun 2005 maka ketemu 91% dan tahun 2006 ketemu 91%. Maka rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan Rp91 pada tahun 2005 untuk setiap 100 rupiah yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula pada tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005 yang sebesar 90,4% atau mendekati 91%. Artinya jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80%, maka perusahaan masih dianggap kurang baik. Karena apa? Karena masih berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006 itu masih kurang baik pula. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Rasio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusnya seperti apa, Pak? Oke, kita langsung lari ke rumus. Rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas. Di situ sudah jadikan data tahun 2005 dan 2006. Maka di tahun 2005 ketemu 58% dan tahun 2006 ketemu 55%. Artinya rasio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 perusahaan menjaminkan setiap Rp0,57 modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Besaran hutang hanya berkisar 58% dari total modal yang dimiliki. Sedangkan pada tahun 2006 perusahaan menjaminkan setiap 0,54 rupiah modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Besaran hutang hanya berkisar 55% dari total modal yang dimiliki. Jika rata-rata industri untuk long term debt to equity ratio itu kurang long term ya tulisannya sebesar 30%, maka perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006 kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Selanjutnya yaitu ada time interest notes. Merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James Van Horn juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga sama seperti coverage ratio. Jumlah kali perolehan bunga atau time interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak membayar bunga dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan kepada kreditor, pasti ya, wah ini baik perusahaan harus membayar. Nah, itu pasti akan menurunkan apa? Akan menurunkan kepercayaan. Bahkan ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin besar. Sekukut perusahaan ini. Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor.
Demikian pula sebaliknya, apabila rasionya rendah, maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Untuk mengukur rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, maka kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Rumus dari rasio ini seperti apa, Pak? Oke. Rumusnya yaitu earning before interest and tax dibagi biaya bunga, atau EBT plus biaya bunga dibagi biaya bunga. Itu rumusnya. Diketahui itu data pada tahun 2005 dan 2006. Maka pada tahun 2005 hasilnya ketemu 10 kali dan tahun 2006 ketemu 7,6 kali. Rasio ini menunjukkan bahwasanya pada tahun 2005 adalah 10 kali. Dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006 adalah 7,6 kali. Atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Jika rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio ini untuk tahun 2005 itu baik. Akan tetapi untuk tahun 2006 itu dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri, yaitu sebesar 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya yaitu fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap. Rasio ini merupakan rasio yang menyerupai term interest ratio. Hanya saja memiliki perbedaan, yaitu rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease contract. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambahan kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumusnya seperti apa, Pak? Oke, kita langsung lari ke rumus. Rumusnya yaitu EBT plus biaya bunga plus kewajiban sewa dibagi biaya bunga plus kewajiban sewa. Pada itu disajikan data pada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2005 ketemu 8,5 kali dan pada tahun 2006 ketemu 12 kali. Apabila rata-rata industri untuk fixed charge coverage ini 10 kali, maka pada tahun 2005 hanya 5,8 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata standar industri dan tentunya menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sedangkan pada tahun 2006 dengan rasio 12 kali maka dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Itu beberapa jenis dan penjelasan rasio solvabilitas. Maka dari itu, dari semua tadi contoh yang sudah saya berikan, maka ketemu hasil pengukuran dari setiap jenis rasio solvabilitas ada 5, dan itu rangkuman dari setiap perhitungan rasio solvabilitas pada tahun 2005 dan 2006. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada pertanyaan atau permasalahan yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bersama pada WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.